teman-teman, perkenalkan nama saya Rifatul Amalia Damayanti, program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan memperkenalkan mengenai program studi BK yang ada di FKIP Hamka. Kalian tahu nggak? Sekarang di dunia pendidikan makin tantangan mulai dari masalah belajar, kesehatan mental, sampai dinamika sosial siswa. Semua ini butuh pendampingan dan disinilah konselor menjadi peran yang sangat penting. Nah, kalau kamu punya jiwa membantu dan peduli sesama orang lain, BKFIP Hamka bisa jadi tempat yang terbaik buat kamu untuk berkembang. Di BKFIP Hamka, kamu nggak cuma belajar teori aja, kamu juga belajar mengenai konseling individual, kelompok, asesmen, serta cara menangani masalah pribadi, sosial, maupun belajar siswa. Kalau kamu ingin menjadi agen perubahan, BKFIP Hamka adalah jawabannya. Kamu akan dibimbing oleh dosen yang kompeten dan sangat suportif. Yuk gabung BKFIP Hamka, wujudkan mimpimu menjadi konselor profesional. Sampai ketemu di kampus. Bye-bye. Di sini saya akan membahas mengenai materi program penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di sekolah menengah. Layanan BK adalah proses bantuan yang diberikan kepada peserta didik untuk berkembang secara optimal, baik pada aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Namun, agar layanan berjalan yang efektif, guru BK harus memiliki kompetensi pemahaman peran dan fasilitas yang memadai. Faktanya, di lapangan menunjukkan masih banyak hambatan yang membuat layanan BK belum optimal. Di sini ada problematika pelaksanaan layanan BK di sekolah menengah. Apa saja sih permasalahan yang pada saat pelaksanaan layanan BK di sekolah? Yang pertama, persepsi negatif terhadap guru BK. Banyak siswa menganggap guru BK sebagai polisi sekolah. Dikarenakan guru yang tugasnya hanya menghukum dan melanggar siswa. Hal ini terjadi karena pengalaman siswa yang dipanggil BK hanya saat mereka bermasalah. Akibatnya, siswa tidak melihat BK sebagai tempat aman untuk berkonsultasi minat terhadap layanan konseling menurun. Yang kedua, profesionalisme guru BK yang masih belum optimal. Contohnya, beberapa guru BK masih menghadapi kendala mengenai kurangnya memahami tahapan konseling yang benar, terlalu fokus memberi nasihat dan bukan menjalankan proses konseling, kurang mengikuti pelatihan atau update pendekatan konseling baru. Dan yang terakhir itu latar belakang pendidikan itu bukan non-BK atau bukan lulusan S1 program studi bimbingan dan konseling. Yang ketiga, sarana dan manajemen sekolah yang kurang mendukung. Contohnya, masalah fasilitas yang sering ditemukan, yaitu tidak ada ruang konseling yang layak. Yang kedua itu tidak ada jam tatap muka khusus guru BK. Dan selanjutnya itu ada guru BK rasionya itu sangat besar. Misalnya, satu guru BK menangani 300 sampai 500 siswa. Hal ini membuat layanan tidak berjalan optimal dan sulit menjalankan konseling individu secara komprehensif. Keempat, rendahnya minat dan partisipasi siswa. Menurut Cahyono, pada tahun 2021, minat siswa mengikuti konselor berada di angka 70%. Sangat rendah bukan? Penyebabnya karena tidak memahami manfaat konseling, takut dicap bermasalah, tidak nyaman dengan ruangan BK. Dan yang kelima, yang terakhir itu minimnya media dan teknologi konseling. Beberapa guru BK kesulitan memanfaatkan
pertama platform and counseling, yang kedua aplikasi asesmen digital, yang ketiga media komunikasi daring. Padahal layanan online diperlukan terutama pas saat pandemi COVID-19. Nah, di sini ada contoh kasus di sekolah menengah pertama yang dimana siswa bernama A yang mengalami penurunan prestasi dan sering bolos. Wali kelas kemudian merujuk A ke guru BK. Namun A menolak datang karena takut dimarahi dan mengira BK hanya untuk anak bermasalah. Saat akhirnya dipanggil, layanan yang diberikan hanya berupa nasihat singkat tanpa tindak lanjut. Guru BK tidak memiliki ruang khusus, sehingga konseling dilakukan di ruangan guru yang ramai dan tidak nyaman. Akibatnya masalah A tidak terselesaikan, ia tetap tidak hadir dan presentasinya semakin menurun. Nah, poin permasalahan pada contoh kasus yang tadi saya sebutkan yaitu poin-poinnya itu persepsi negatif siswa menghambat proses konseling. Tidak adanya ruangan privat membuat siswa tidak merasa aman dan nyaman. Yang ketiga itu sistem sekolah tidak memberikan waktu khusus untuk layanan BK. Dan yang terakhir, guru BK tidak menjalankan tahapan konseling yang lengkap. Nah, jadi solusi perbaikan layanan BK pada sekolah menengah pertama contoh kasusnya tadi itu, yang pertama, sosialisasi rutin tentang fungsi BK kepada siswa, orang tua, dan guru. Dan yang kedua, pelatihan dan peningkatan kompetensi guru BK seperti tahapan konseling, asesmen, pendekatan terbaru. Dan yang ketiga, penyediaan ruang konseling yang nyaman dan privat. Yang keempat itu menambah jumlah guru BK sesuai rasio idealnya per Mendikbud. Dan yang kelima, meningkatkan kolaborasi antara BK, wali kelas, orang tua. Dan yang keenam, mengembangkan media konseling digital. Demikian materi mengenai problematika penyelenggaraan layanan BK di sekolah menengah. Harapannya setelah memahami tantangan dan solusi yang telah dipaparkan, kita dapat meningkatkan kualitas layanan BK di sekolah sehingga benar-benar mampu membantu peserta didik berkembang secara optimal. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Congratulations, but you know they watch that shit. I ain't even gon' get mad. I'm your